Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Alinda selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya Rafael Janwara Adita dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Jepara untuk menyampaikan orasi dengan tema peran generasi muda dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.000. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal akan keanekaragaman suku dan etnisnya. Hal ini tentunya menjadi ciri khas tersendiri bagi Indonesia, karena tidak semua negara memiliki hal tersebut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tepat untuk menggambarkan bangsa Indonesia. Dengan begitu banyaknya perbedaan yang ada, diharapkan kita dapat menjaga integrasi nasional yang sudah terjaga sejak dulu. Integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda seperti kita sekarang ini, yang akan menjadi tokoh penerus pembangun bangsa. Tanpa adanya integrasi, kita akan terpecah belah. Kita generasi muda sebagai ujung tombak bangsa harus pintar-pintar mencari cara dalam menjaga integrasi bangsa. Integrasi sendiri memiliki arti tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan begitu, integrasi bangsa dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian antara golongan-golongan yang beraneka ragam sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Kita coba melihat ke belakang, bagaimana perjuangan para tokoh nasional dan pahlawan revolusioner yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan integrasi bangsa dengan begitu susah payah hingga harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka, tokoh nasional dan pahlawan, mencoba menegakkan bangsa Indonesia dengan mengintegrasikan atau mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kedaulatan yang kokoh dan kuat. Untuk siapa? Jelas untuk bangsa Indonesia dan penerus generasi bangsa selanjutnya, yang diharapkan dapat membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi perubahan atau globalisasi yang terjadi. Ancaman terhadap integrasi bangsa tidak pernah berhenti mengintai, baik di zaman dahulu maupun sekarang ini. Banyak ancaman-ancaman yang telah terjadi di masa lampau, contohnya yaitu pemberontakan DITII, APRA, bahkan gerakan 30 SPKI yang tentunya kita semua tahu. Tidak jauh berbeda pada zaman dahulu, pemberontakan-pemberontakan seperti itu pada masa sekarang ini juga masih terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa contoh bentuk ancaman terhadap integrasi bangsa diantaranya spionase, terorisme, adanya pemberontakan, dan agresi. Ancaman terhadap integrasi bangsa tidak hanya mendominasi bidang pertahanan dan keamanan saja, namun berbagai bidang kehidupan, mulai dari ideologi, ekonomi, politik, bahkan sosial budaya sekalipun. Contoh ancaman pada bidang ini yaitu adanya westernisasi, perilaku hedonisme, dan individualisme. Tak disangka, ternyata perilaku atau sikap yang sudah dianggap sebagai hal biasa terjadi di zaman sekarang ini ternyata merupakan salah satu bentuk ancaman bagi integrasi bangsa. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai generasi penerus bangsa guna menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Apakah kita akan diam saja? Apakah kita hanya akan melihat dengan mata tertutup? Tentu tidak. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia semakin terpuruk. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang amat besar dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Cara-cara untuk menghadapi ancaman tersebut yaitu: yang pertama, dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Upaya ini merupakan upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan.
Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, kita juga menjaga integrasi bangsa. Dengan ditanamkannya penguatan ideologi Pancasila, maka akan tumbuh pribadi yang sangat mencintai bangsa, sehingga tidak mudah tergoyahkan atau terhasut oleh berbagai paham-paham atau sifat-sifat yang dapat mengancam integrasi bangsa. Kemudian upaya yang selanjutnya dapat dengan meningkatkan rasa nasionalisme serta menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan tingginya rasa nasionalisme, kita akan menjadi pribadi yang sangat cinta terhadap bangsa Indonesia. Menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk kontribusi generasi muda dalam upaya untuk menjaga persatuan bangsa. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika tak hanya sekedar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun makna dari semboyan ini sangatlah dalam, yaitu mengandung arti toleransi antara umat beragama, suku, ras, bahkan bahasa sekalipun. Hal ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan bangsa. Bila kita selalu bersatu, tidak akan ada ancaman manapun yang dapat memecah belah bangsa kita. Selanjutnya yaitu dengan melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di masa sekarang ini, sangatlah mudah untuk mencari tahu tentang hal-hal yang terjadi di luar negeri. Terlebih dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Melalui media sosial, budaya-budaya asing dapat masuk ke dalam negeri dengan mudah. Namun, tidak semua budaya asing yang masuk sesuai dengan budaya kita. Hal inilah yang harus kita hindari, terlebih untuk para generasi muda. Budaya-budaya yang masuk tersebut mau tidak mau harus kita saring terlebih dahulu, mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh nyatanya seperti perilaku westernisasi yang dapat melemahkan rasa nasionalisme atau rasa cinta kita terhadap negeri sendiri, serta sikap hedonisme dan individualisme yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai generasi muda hendaklah pintar-pintar dalam menyeleksi budaya-budaya asing tersebut. Masih banyak cara yang dapat dilakukan sebagai generasi muda guna menghadapi ancaman integrasi bangsa. Yang paling sederhana yaitu dengan belajar dengan giat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran generasi muda sangatlah penting dalam menjaga integrasi bangsa, karena nantinya generasi muda lah yang akan melanjutkan pembangunan bangsa menjadi tokoh penerus tongkat estafet yang diberikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Baiklah, sekian orasi singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.